Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengawali hari pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau 1923. Kawan-kawan sekalian, di awal bulan Ramadan ini, satu hari kemarin dan hari ini ada yang viral, yang kadang-kadang kita tak mau berpikir bahwa ini kadang-kadang tidak rasional, tetapi inilah faktanya, yaitu tentang larangan pemerintah Jokowi atau rejim ini kepada larangan tidak boleh kita melakukan buka puasa bersama, baik itu di instansi, terutama di instansi pemerintah maupun di kelompok-kelompok organisasi kesadaran, karena bahkan di masjid misalnya ya, karena itu sudah sepanjang yang kita tahu buka puasa bersama, sahur bersama ya, itu merupakan salah satu cara untuk bersilaturahmi, satu media silaturahmi ya, yang sudah berlangsung berpuluh tahun di negeri kita, bahkan mungkin juga di negara-negara Islam yang lain ya, bahkan non-Islam yang lain itu tidak dipersoalkan. Saudara, ada surat yang beredar ya, yang ditandatangani oleh Mensekap, yang juga karena alasan COVID ya, alasan COVID sehingga pemerintah mengeluarkan untuk tidak boleh hendaknya ditiadakan itu acara-acara buka puasa bersama itu. Walaupun tidak disebutkan ada sahur bersama, karena dalam prakteknya sahur bersama itu juga kadang-kadang diadakan oleh terutama anak-anak muda sekalian. Bagian dari syiar sebetulnya kalau bagi kita itu lebih pada media silaturahmi antara masyarakat, antara kelompok masyarakat. Misalnya Muhammadiyah melakukan buka bersama, Nahdlatul Ulama melakukan buka bersama dengan warga, Himpunan Mahasiswa Islam melakukan buka bersama dengan warga, kami Korps Alumni HMI lakukan buka bersama dengan sesama anggota kami atau dengan warga sekitar, bahkan dengan juga misalnya aktivis-aktivis mahasiswa di kampus atau di berbagai tempat, bahkan di dalam kelompok masyarakat sendiri, dalam organisasi-organisasi paguyuban masyarakat sendiri sering melakukan itu dalam 20 tahun dari mati itu. Dan ini tidak ada masalah sepanjang Republik ini berdiri, baru masalahkan sekarang ini. Jadi dengan alasan COVID, tetapi ada rentetan yang sangat tidak. Kalau alasan COVID, nah COVID ini kan sebetulnya sudah dikubur, dunia juga sudah nggak ada, tapi masih saja dipakai untuk alasan-alasan ini ya. Yang lucunya sebelum itu kawan-kawan sekalian, ada konser yang melibatkan sampai 60-an ribu, konser Dani beberapa akhir tahun yang lalu ya. Luar biasa. Kemudian setelah itu, sebelum itu juga ada kawinan yang luar biasa dilakukan oleh Jokowi dengan anaknya di Solo gitu, yang melibatkan banyak orang, tidak ada masalah dengan COVID. Kemudian ada konser yang paling terbaru juga yang kemarin juga, konser musik ya, yang dari luar yang diizinkan oleh Jokowi gitu ya. Dan tidak ada kita dengar nama apa itu COVID itu dibawa dalam konser-konser itu sehingga tidak dilarang. Nah, kemudian saudara sekalian ya, misalnya sepak bola juga yang nanti juga diadakan ini juga. Misalnya konser musik Blackpoint ya, Blackpink, 50-an ribu orang yang berkumpul di Gelora Bung Karno kemarin. Kemudian ada juga Partai Demokrat bikin acara di Gelora Bung Karno, puluhan ribu orang juga ada. Tidak ada alasannya. Ini orang buka puasa itu paling tidak sampai ribuan orang. Palingan 100-200 orang, sebanyak-banyaknya itu. Ada juga pejabat-pejabat Islam tertentu itu. Dan ini dilarang.
Nah, tapi saudara sekalian, sebelum kita baiklah kita bacakan dulu berita yang juga terkait dengan surat larangan dari pemerintah tentang buka puasa bersama ini ya. Ya, kita petik saja dari portal Gelora Media tanggal 23 Maret 2023. Dengan judul Jokowi larang umat Islam buka puasa bersama, konser musik dengan puluhan ribu penonton tidak dilarang. Judulnya seperti itu. Nah, jadi ya Jokowi makanya dari awal sebenarnya saya sejak pertama orang mengeluh-elukan sana anggap ini tipuan, pemimpin yang tidak asli model begini sejak dari pertama ketika dia mencalonkan diri sebagai bahkan di DKI, karena saya lihat gelagat yang membaca ini orang tidak benar. Dan bagi umat Islam, saya sering mengatakan bahwa ini orang Pak Jokowi kepimpinan Jokowi tidak ramah terhadap umat Islam. Padahal umat Islam ini beri dukungan kepadanya sampai dia menang gitu ya. Entah menang benar atau tidak ya kita tidak tahu. Ada yang mengatakan banyak sekali curang gitu dalam dua pemilu. Nah, dan kita melihat gelagat itu, perilaku itu sangat tidak ramah terhadap kegiatan-kegiatan umat Islam. Dia menumpangi kegiatan-kegiatan umat Islam itu untuk kemudian mendapat dukungan dari umat Islam yang bodoh gitu. Ya mohon maaf ini bulan puasa tapi kita agak kesal juga melihat perilaku rejim ini dengan alasan yang gak benar gitu ya. Larangan buka puasa bersama oleh Presiden Jokowi membuat masyarakat bingung. Sebab sebelum Ramadan tiba, pemerintah sudah sering membuat acara dengan mengumpulkan banyak orang. Masyarakat dan pejabat pemerintah juga bebas bepergian dengan pesawat tanpa menerapkan jaga jarak. Menurut Netjen, berikut beberapa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang tapi tidak dilarang pemerintah. Yang pertama adalah pernikahan Kaisang di Solo, ribuan orang berkumpul. Yang kedua, konser musik Dewa 1965 ribu orang kumpul di JIS, ya seperti tadi kita sampaikan. Yang ketiga misalnya konser musik Black Point 50-an ribu orang berkumpul di GBK baru saja. Kemudian ada juga baru-baru ada juga perkumpulan Partai Demokrat di Gelora Bung Karno sekitar 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Kemudian ada pengajian itu ya, itu sekitar 1 bulan yang lalu atau 3-4 minggu yang lalu yang juga dihadiri oleh puluhan ribu orang. Tidak dilarang. Kenapa ini kegiatan-kegiatan dan ini sebetulnya semacam kegiatan dakwah, kegiatan silaturahim antar warga sesama muslim, buka puasa bareng, sholat bareng, kok dilarang? Alasan Covid. Ini kan logika tidak masuk akal di logika kita dan kita hanya berkesimpulan ini orang nggak ramah terhadap Islam. Tetapi karena bodohnya kita umat Islam memberi dukungan kepadanya. Kalau saya dan keluarga tidak pernah memberi dukungan karena sudah melihat bahwa ini orang gak benar. Saya berbeda, mohon maaf, dengan teman-teman yang lain yang sekarang menikmati kekuasaan di lingkarannya. Dan mereka tidak punya gira sama sekali untuk mengingatkan itu. Saya terus terang saja, saya dari awal, sekali lagi saya katakan, dari awal ketika dia ngintip-ngintip lubang tikus masuk ke got waktu kampanye di DKI dan sebagainya, dari situ saya sudah katakan ini orang tidak benar, ini tipuan semua, dan ternyata benar kan, pencitraan aja. Dan dampaknya kepada umat Islam termasuk juga dia pakai itu waktu kampanye kedua yang ditakutkan sampai umat Islam tidak memberi dukungan kepadanya, terlalu yang ini sehingga mau jadi imam lah, salat lah, apa di Muhammadiyahnya juga salah gitu. Dan karena itu saudara sekalian ya, ini mestinya kalau umat Islam ya tidak tersinggung dengan ini, kita pertanyakan keislamannya. Sekalipun itu bukan merupakan suatu fondasi dasar, fondasi keimanan ya, bahwa kita buka puasa bersama itu. Tetapi itu kan media bersilaturahmi antar kelompok warga, dan di situ biasanya dilakukan oleh, kalau dulu di masa ini di DPR, rumah dinas ya, ini kemudian di anggota-anggota DPR, anggota kabinet, rumah dinas, bahkan sampai kepada di masjid
negara, Masjid Masjid Istiqlal dulu. Apalagi di zaman Pak Harto, orang mengatakan Pak Harto begini, tapi sepanjang yang saya tahu di zaman Soekarno kita tidak lalui ya. Tetapi dari bacaan kita tentang kehidupan politik di zaman Soekarno itu jauh lebih kacau ya, tidak ramah juga ya. Tetapi yang ramah, yang bagus itu sebetulnya di zaman Pak Harto. Yang saya sudah lalui itu ketika mahasiswa juga sih, zaman Pak Harto kita sudah mahasiswa ya. Dan kita kehidupan umat beragamanya, dan rejim ini tidak mengurusi soal TTB kayak begini. Rejim Jokowi mengurusi hal-hal yang pokoknya yang berkaitan dengan umat Islam saja. Kalau itu berkaitan masalah kegiatan umat Islam ya, seperti bulan Ramadan ini atau buka puasa ini, itu juga disorot dan kalau bisa dihambat. Dan ini salah satunya sudah dilakukan. Nah, saudara sekalian, kita bacakan lagi ya. Ada 3 arahan dalam surat arahan tersebut. Jadi ada surat ya. Kita ini dulu, saudara sekalian. Nah, surat dari istana ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan ya, 1444 Hijriah. Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor R38 Seskap garing DKK garing 03 garing 2003 tertanggal 21 Maret 2023. Sudah dicek surat itu benar, kata Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta Kamis. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Lembaga Negara. Ada 3 arahan dalam surat itu. Yang pertama, penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah akan ditiadakan. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian disampaikan agar saudara memenuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Surat tersebut ditekan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta tembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI. Dan seterusnya ya, saudara. Nah, demikianlah surat itu yang sepintas seakan-akan hanya melarang di kalangan pemerintah saja, di kementerian misalnya. Tapi ini langsung sampai ke bupati dan itu sampai ke desa tentunya. Dan ini juga karena itu ini kan ditujukan kepada Kapolri, Kabin, TNI dan lain sebagainya. Ya, itu juga mengunci masyarakat yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dapat juga mengunci ya, tidak boleh gitu. Nah, ini kan di masa Covid itu kemarin, bulan puasa kemarin orang masih adakan buka puasa bersama di kami, di apa gitu loh, walaupun terbatas. Ini gila ini pemerintah ini. Karena itu saudara sekalian, rejim ini tidak boleh dilanjutkan. Rejim ini tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh barang siapa yang di pemilu yang akan datang diarahkan merupakan bagian dari Jokowi misalnya, tidak boleh dipilih. Gak boleh dipilih siapapun yang calon bersumber dari istana. Ini berlipat-lipat umat Islam di Indonesia ini dirugikan. Mahfud mengatakan tidak ada yang dirugikan. Apa yang tidak ada yang dirugikan? Betul, dari sisi ini biasa-biasa kelihatan, tetapi di bawah dalam hal yang kecil seperti ini itu sudah sebetulnya untuk ekspresi kebebasan untuk berkumpul ya, kemudian beribadah itu dilarang. Kenapa saya katakan dia juga beribadah dilarang? Karena silaturahmi itu adalah ibadah. Salah satu medium silaturahmi adalah kumpul-kumpul buka puasa dan ada momentum Ramadan ini. Satu. Yang kedua, di dalam buka puasa bersama itu ada ibadah salat maghrib bersama berjamaah, ada salat tarawih bersama berjamaah. Ya. Jadi ini rejim memang
zalim ini rejimnya. Sudah punya kualifikasi rendah pemimpinnya, model begini lagi. Dan tapi ada satu yang saudara sekalian ya, ini kan sebetulnya hal-hal yang sensitif itu. Tapi kenapa Jokowi itu berani mengambil langkah seperti itu? Karena tidak ada perlawanan maksimal terhadapnya. Selama ini, ya, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan para kaum buruh itu di masyarakat kita hanya membiarkan kaum buruh berjuang sendiri. Padahal semuanya merugikan generasi saudara-saudara kita, terutama yang bekerja di sektor pabrik, buruh dan lain sebagainya. Nah, dan dianggap berhasil, mereka loloskan dan tidak ada lagi perlawanan. Dan masih banyak lagi, saudara sekalian. Saya curiga ini juga bagian dari tes, ya. Tes kepada umat Islam, marah atau tidak, mereka berjuang atau tidak, mereka mengabaikan ini atau tidak. Kalau ini dianggap umat Islam tidak marah, tidak perlulah marah misalnya. Dan perlulah juga bukan satu rame melalui media buka puasa bersama itu. Maka akan ada dan mungkin juga merasa ditakutilah, negara ini takut, kepemimpinan Jokowi ini akan takuti oleh masyarakat, terutama umat Islam yang mayoritas ini, sehingga berikutnya mereka mengambil keputusan lebih besar, lebih dasar. Mungkin karena mereka sudah tes ini, umat Islam tidak marah, tenang-tenang aja, tidak menolak misalnya, atau takut gitu loh, tunduk aja. Mereka akan mengambil keputusan lebih besar, yang lebih besar, ya kira-kira mengukurnya dari gerakan reaksi umat Islam dari hal-hal yang bersifat sensitif seperti ini. Mungkin saja ini secara politik gitu ya. Karena tidak ada, kalau pakai alasan COVID itu nggak benar, udah bullshit itu, nggak benar, sudah nggak benar itu. Karena sebelumnya mereka bikin acara-acara di mana-mana, partai politik bikin acara ini, nggak ada alasan COVID. Ini kan orang 100-200 orang satu kali satu rahmi buka puasa bersama, dan itu biasanya cuma lakukan organisasi. Ada juga paguyuban gitu. Dan sudah normal. Jadi jualan COVID itu bullshit udah. Dan oleh pemerintah kalau misalnya itu masih itu, kenapa pemerintah sebelumnya minggu kemarin tidak melarang itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan puluhan ribu orang. Ini orang cuma melibatkan 150, 30 orang dan sebagainya. Dan itu adalah wadah silaturahmi, komunikasi, menikmati, jadi bergembira ya gitu ya. Riang gembira memasuki Ramadan, beribadah gitu dengan riang gembira. Kenapa ini dilarang? Nah, ini juga mungkin salah satu ciri dari komunisme itu, model pikiran komunis seperti inilah. Pikiran komunis ya, bukan komunis. Pikiran komunisme yang tidak suka terhadap kegiatan keagamaan terutama umat Islam, ya ini salah satunya. Jadi kalau kita ya, nah terakhir tadi kita ulang lagi bahwa saya curiga ini bagian dari tes the water tentang situasi. Apakah umat Islam marah atau tidak, atau mau melawan atau tidak, atau takut apa tidak. Kalau mereka dalam ini takut sehingga mereka tidak bergerak, tidak melawan, tidak karena takut kepada pemerintah, maka akan ada keputusan yang lebih besar. Sesuatu kita belum tahu apa yang mau direncanakan. Pemilu misalnya ditunda misalnya dengan perpu diterbitkan misalnya. Bisa jadi ya, kita bisa juga terjebak dengan ini. Tapi kalau di luar itu ya, menurut saya ada sisi politik itu. Di luar itu ini penghinaan sebetulnya ini terhadap kultur dan tradisi yang berkembang selama ini dalam masyarakat Islam, terutama dalam kaitan masalah ini. Ini hanya media silaturahmi. Orang kangen ketemu, ayo kita ketemu. Di sana juga ada majelis ilmu, undang pakar ceramah gitu ya, untuk memberi pencerahan. Dan di sana juga banyak majelis ilmu untuk membuat masyarakat untuk sabar, bahkan tulus dalam menjalani kehidupan. Kenapa ini dilarang?
Ya memang di masjid-masjid juga begitu, tapi kan wadah untuk masjid kan terbatas. Kita banyak juga ada kelompok-kelompok yang pengen ada kualitas dari isian ceramah itu lebih daripada ada kelompok tertentu ya, terutama mereka yang terdidik gitu loh. Kalau di masjid kan umum, ustaz-ustaz populer yang biasa lucu-lucuan dan apa-apa, dari sisi kualitas ilmu masih terbatas sifat ilmu. Nah, jadi dengan dilarangnya ini, wah, kita penghinaan sebetulnya kalau menurut saya, penghinaan. Walaupun dari awal saya tidak percaya ini Jokowi menjadi presiden, karena saya anggap bahwa pencitraan, tipuan yang dilakukan dan ternyata betul kan itu kapasitasnya sangat tidak memadai untuk menjadi pemimpin negara. Dan betul bahwa dia tidak ramah terhadap umat Islam. Berbagai isu-isu tentang Islam internasional juga tidak respon sebagai kepala negara yang mayoritas Islamnya, penduduknya umat Islam dan terbesar di dunia. Nah, karena itu saudara sekalian, saya bisa menyatakan begini, barang siapa yang tidak tersinggung ya, atau merasa tidak merasa terabaikan dengan kebijakan pemerintah, rejim hari ini, dengan itu larangan untuk berbuka puasa bersama dengan saudara-saudara sama muslim untuk meningkatkan ikatan silaturahmi, kita pertanyakan solidaritas, iman solidaritasnya, imannya, kepercayaannya terhadap prinsip-prinsip solidaritas dalam Islam. Saya dalam hal ini berbeda dengan orang seperti pakai jubah-jubah seperti Ali Mokhtar itu yang luar biasa. Kalau dulu kan ya saya kenal lah. Nah, sekarang ini dia betul-betul menikmati ini. Kemudian ada juga beberapa kawannya. Kita berbeda dengan mereka. Pada tingkat retorik, saya tidak tahu mengapa mereka tidak memberi pertimbangan seperti itu, padahal mereka berada di lingkaran kuasa dan mereka larut di dalam, atau mereka juga tidak berdaya karena mereka hanya sebagai stempel saja di sana untuk mencari, tidak ikut mengatur tapi mencari sesuap nasi. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang keras, tapi soal ini benar-benar kita tersinggung, soal Pak Jokowi, rejim ini yang sudah berulang lah tidak ramah terhadap Islam itu. Kita dibodohi, kita dibohongi dan lain sebagainya. Pak Mahfud juga mereka itu adalah tokoh-tokoh Islam, tetapi dalam soal begini kan mereka cari alasan aja untuk membenarkan bahwa apa yang dilakukan itu benar. Pak Bahlil, ya, dia sebagai pengusaha ya, dia bukan seorang yang paham banyak tentang Islam, tapi dia seorang Muslim, aktivis HMI lagi, kami, tetapi kalau mereka kan tidak di luar ranah ini ya. Tetapi mereka kan orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Kenapa mereka tidak memberi masukan bahwa ini bagian dari kultur yang berlangsung dan agak sensitif, karena kalau dilakukan ini alasannya digunakannya juga tidak rasional. Demikian juga yang lain-lain. Karena itu saudara sekalian, jangan sampai rejim ini berkelanjutan setelah dengan pemilu 2024 yang akan datang. Jangan sampai saudara-saudara muslim se-Indonesia dimanapun kita berjuang berkorban untuk melihat pemimpin terbaik yang harus terlepas sama sekali dari keinginan rejim ini untuk mewariskan kepemimpinannya dengan model seperti ini. Terima kasih banyak kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.